Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat wal tullab wal talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala ini, Masjid Al-Imam An-Nasa'i Balikpapan. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita tidak membahas materi sebagaimana biasanya dari Musuah Manahi Asy-Syar'iyyah, dan kita akan membahas lanjutan dari rangkaian daurah ataupun kajian pra Ramadan yang sudah disebar ya, yang sudah diumumkan dari pagi tadi ya, kemudian bersambung sampai di malam ini, yang tadi diawali sesi pertama oleh Ustadz Burhan hafizahullah, kemudian sesi yang kedua disambung oleh Ustadz Nadif Mustaqim hafizahullah, kemudian dilanjutkan malam hari ini ba'da maghrib sampai selesai nanti. Ya. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas materi bekal Ramadan yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan. Ya, kita semua sangat menyukai dan mencintai bulan Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mencintai makhluknya semata, tapi karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam karunia-Nya serta rahmat-Nya di bulan Ramadan. Tidak hanya satu amalan saja yang berkaitan dengan rukun Islam yaitu puasa, namun di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah taala siapkan bagi hamba-hambanya yang ingin meraih keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan itu bagi siapa saja yang menghendakinya, bagi siapa saja yang mau mengambilnya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka di sini kami katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu bergantung dengan niatnya. Maka hendaknya bagi kita semua kaum muslimin wal muslimat berusaha untuk bertekad kuat, meniatkan pada diri kita masing-masing untuk mendapatkan fadlullah wa rahmatuhu fi syahri Ramadan, ya, fi huduri Ramadan. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan karunia Allah serta rahmatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Walaupun kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh terdahulu, mereka berusaha untuk ya mendapatkan bulan Ramadan itu dengan berdoa jauh-jauh hari. Disebutkan dalam banyak riwayat ya, 6 bulan sebelumnya ataupun sebelum memasuki bulan Ramadan mereka berusaha untuk meminta kepada Allah agar mereka disampaikan umurnya memasuki bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa gembiranya mereka, betapa besarnya harapan mereka untuk mendapatkan bulan Ramadan. Maka demikian juga kita. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sebagaimana Allah taala sebutkan dalam surat Yunus, katakan ya Muhammad, disebabkan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaknya dengan itu mereka bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka kita gembira dengan apa yang telah kita kumpulkan berupa harta ataupun kemewahan duniawi, tapi ada yang lebih menggembirakan kita ketika kita didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan karunia dan rahmatnya.
ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang Allah taala akan limpahkan karunia dan rahmatnya bagi kita semua, yaitu bulan Ramadan. Baik. Dan hadis yang senada dengan innamal a'malu binniyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dilihat di penghujungnya. Maka dari itu penting bagi kita awal dan akhir. Itu perlu kita perhatikan. Awal artinya dari awal kita sudah meniatkan dengan niat yang kuat ingin beribadah dengan semaksimalnya, beramal saleh dengan semaksimalnya di bulan Ramadan. Yang dengan tekad kuat tadi mudah-mudahan Allah taala langgengkan niat kuat kita tadi sampai di khawatim, sampai di akhir Ramadan, karena amal itu dilihat di akhirnya dan keutamaan Ramadan itu lebih terlihat ketika di akhirnya. Keutamaan itu lebih besar terlihat di akhir-akhir Ramadan tersebut. Taib. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan saya sampaikan mungkin berkenaan dengan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa atau perbuatan tersebut tidaklah merusak puasanya. Ya, hikmah-hikmah puasa insyaallah sudah disampaikan di sisi yang pertama oleh Ustaz Burhan. Ya, kemudian sisi yang kedua oleh Ustaz Nadif. Itu kalau saya tidak keliru materinya berkenaan dengan ya puasa itu sendiri, yaitu rukunnya, syarat sahnya, ya sepertinya itu yang disampaikan ya dari poster yang sudah disebarkan. Itu beliau menyampaikan materi tentang syarat sah puasa, rukun puasa dan pembatal-pembatalnya. Nah, adapun pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang itu dibolehkan bagi orang berpuasa. Ya, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan tidak membatalkannya. Nah, kita langsung menyebutkan agar waktu mencukupi dan sekiranya nanti ada pertanyaan bisa kita berikan atau kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada diajukan oleh para jemaah di waktu akhir ya atau setelah salat Isya insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah rahimanillah wa iyyakum ajma'in. 6. Perkara yang pertama yang akan kita sebutkan di sini termasuk perbuatan yang tidak merusak puasa seseorang, terutama puasa wajib, karena ini bekal untuk ya menghadapi bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah puasa. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa bagi siapa saja yang sudah mencapai umurnya, sudah baligh, bukan lagi anak-anak, berakal, bukan orang gila, ya. Kemudian dia sehat, bukan yang sakit, seorang yang mukim, bukan musafir, wanita yang tahirah, bukan yang sedang haid. Nah, ini ketika ini terpenuhi maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saat datangnya bulan Ramadan wajib bagi mereka untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Ya. Dan mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya berpuasa adalah al-imsak. Berpuasa adalah menahan. Yaitu menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan perkara pembatal puasa sudah disebutkan ya oleh Ustaz Nadif mungkin ya, pembatal puasa yang paling utama adalah makan, minum dan jima atau berhubungan intim antara suami dan istri. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya fal ana bashiruhunna. Ya fal ana bashiruhunna wabtaqu ma kataballah. Adapun sekarang kata Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Malam hari. Malam hari di bulan Ramadan silahkan melakukan mubasyarah antara suami dan istri. Ya, antara suami dan istri. Itu tidak ada masalah. Yang masalah itu di siang hari Ramadannya. Yaitu membatalkan puasa. Ya. Kemudian Allah Taala juga menyebutkan wa kulu washrabu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Ya, silahkan makan dan minum kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan makan dan minum. Maksudnya di malam hari sampai jelas antara garis hitam dan putih dari tanda-tanda munculnya fajar. Ini fajar shadiq, fajar shadiq. Silahkan sebelum munculnya fajar shadiq silahkan makan dan minum. Nah, maka 3 hal ini yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama, yaitu makan, minum ataupun berhubungan intim atau jima antara suami dan istri. Nah, hal ini tidak menjadi pembatal puasa jika ini dilakukan dalam keadaan lupa. Jelas? Dalam keadaan lupa. Ya, keliru ataupun tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Sekiranya seorang makan ketika dia berpuasa di siang hari Ramadan, dia makan tapi lupa. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal puasanya. Ya, ketika dia makan siang hari Ramadan dia makan, tapi lupa, nasian. Ya, atau dia minum, ambil segelas air kemudian dia minum di siang hari. Ya, di bulan Ramadan. Batal atau tidak puasanya? Tidak membatalkan. Demikian juga seorang suami mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, lupa dua-duanya. Batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak? Tanggung jawab lu. Oh, ketawa. Hah? Makan minum serentak, enggak batal, kan lupa gitu ya. Lalu kalau orang suami datang istrinya di siang hari Ramadan, dua-duanya lupa. Kalau itu bulan Ramadan, batal atau tidak puasanya? Tidak, ya, tidak batal puasanya. Hendaknya kesemuanya tadi melanjutkan puasanya dengan catatan sekiranya teringat, kan begitu. Sebelum selesainya tadi makan, minum dan jima, sebelum selesai teringat harus cepat dilepaskan, ditinggalkan. Ya, lagi makan gini, kamu puasa katanya, masih ada makanan di mulut, itu harus dibuang. Yang udah masuk ke dalam perut biarkan, ya, jangan dimuntahkan, karena kalau nanti muntah sengaja ada lagi pembahasannya. Muntah sengaja itu batal. Itu nanti poin berikutnya. Nah, itu ya, jangan dimuntahkan. Apa yang di mulut saja dikeluarkan. Lagi ditenggak gitu minum, apa yang di mulutnya itu dia buang. Demikian juga lagi berhubungan, ya, suami istri berhubungan intim, ya, maka langsung diselesaikan. Maksudnya selesaikan langsung dipisahkan begitu ya. Langsung menjauh dua-duanya. Nah, ada yang ingatkan, ini Ramadan. Oh, saya kira Sya'ban. Ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang makan dan minum lupa, itu masyhur hadisnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat demikian. Jadi ketika seorang innasiya fa'akala wa syariba, ya, fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang lupa makan dan minum sementara dia sedang berpuasa, huwa shaim, dia sedang berpuasa, maka sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberi dia makan dan yang telah memberi dia minum. Lalu mana hadis yang berkenaan dengan al-jima' tadi, hubungan intim itu? Lupa. Itu ya, mana dalilnya? Ada dalil yang sangat umum disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya di dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Demikian juga Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, man aftara fi Ramadan nasiyan, ya, fala qada alaihi wala kafarah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membatalkan puasanya, man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa saja yang membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, fala qada alaihi wala kafarah, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Tidak perlu dia qada, berarti lanjutkan puasanya. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum dan tadi berhubungan intim, ya. Jadi siapa saja yang melakukan pembatal puasa tapi nasian, kata Rasulullah, lupa, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada pula kafarah. Wadih, jelas? Nah, ini hal yang tidak merusak puasa jika dilakukan tanpa sengaja. Bukan sengaja. Kalau sengaja ya pembahasannya di pembatal puasa. Ya, dan banyak dalil yang mendukungnya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw
akhtana. In nasina, ya, nasina maksudnya nasya gitu ya, nasina jika kami lupa atau keliru. Laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian apa yang tidak sengaja kalian lakukan keliru, kecuali apa yang disengaja oleh hati kalian. Nah, kalau memang disengaja pura-pura lupa, nah itu lain lagi. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hal yang tidak merusak puasa seseorang ketika dilakukan di siang hari Ramadan, ketika dia berpuasa. Yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja, seperti yang kita sebutkan tadi, man istaqa'a, ya, amdan, siapa saja yang muntah dengan sengaja, falyaqdih, maka hendaknya dia mengqadanya. Siapa saja yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia ya mengqada puasa tersebut. Berarti siapa saja yang tidak sengaja muntah tapi tidak sengaja, maka tidak ada masalah baginya. Ya, hendaknya dia melanjutkan puasanya, tidak batal puasanya dikarenakan muntah enggak sengaja. Karena ada di antara manusia yang mungkin punya beberapa kelainan lah bahasanya ya, perbedaan, tidak seperti orang lain. Mungkin sisi penciuman yang sangat sensitif. Ya, kalau cium bau durian itu bisa muntah kan begitu. Ada enggak gitu kan? Kalau cium bau durian itu bisa muntah misalnya, tercium akhirnya dia muntah ya, atau karena mendengar sesuatu langsung berita yang dia dengar itu terproses dalam pikirannya langsung muntah dan yang semisalnya. Nah, kondisi yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Hendaknya dia melanjutkan puasanya hanya sebatas membersihkan mulut dan hidung, itu tidak ada masalah. Ya, selama tidak sengaja dia memasukkan air ke dalam perutnya, minum, nah itu sengaja. Atau mungkin dia merasa aduh nanggung nih muntahnya. Ya kan? Enggak sengaja muntah tapi nanggung. Akhirnya dia masukkan tangannya, dia kitik, muntah lagi. Nah, ini sudah muntah dengan sengaja. Kalau kondisinya seperti itu batal puasanya. Wajib dia untuk mengqadanya di bulan yang lain. Tapi kalau tidak sengaja, murni tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Baik, wallahu a'lam. Terus hal yang dibolehkan ataupun tidak merusak puasa ketika dilakukan saat seorang berpuasa adalah menelan sesuatu yang memang sulit untuk menjaganya. Menelan sesuatu atau tertelan, ya. Menelan sesuatu yang memang sulit untuk menjaganya. Apa di antaranya seperti seorang yang kesulitan untuk menjaga ya debu misalnya. Gitu ya. Atau apa yang mungkin tepung yang berterbangan pada waktu itu. Ya, kemudian ini kan masuk mulut, batal dong puasanya. Tidak. Ya. Atau misalnya sisa-sisa makanan yang lengket ataupun menempel di mulut atau di sela-sela gigi, ya, enggak sengaja lagi bernapas atau lagi berbicara, ceretuk masuk 2 butir nasi. Nah, kan begitu. Ini tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali dia memang sengaja dan tahu, ini ada berapa potong ikan sama nasi ini masih sisa kan? Ya, di giginya kemudian sengaja ditelannya. Ini bisa membatalkan puasa walaupun itu kecil, tapi udah ada unsur sengaja, maka batal memasukkan makanan secara sengaja, makanan. Ya, nanti akan kita bahas. Sekiranya bahan-bahan itu yang dimasukkan ke dalam tubuh bukan zat makanan atau bukan makanan, maka ini dibolehkan. Nanti kita bahas itu. Tapi kalau jelas itu makanan, maka batal ya puasanya, apalagi sengaja. Kecuali tadi tidak sengaja. Ya, lagi ngomong ada sisa makanan kemasuk. Nah, ini tidak masalah. Jadi hal-hal yang memang sulit untuk dijaga yaitu dimaafkan. Ya, tidak ada masalah. Ya seperti air liur. Ya, tidak ada masalah air liur ataupun ya air liur kita bilang ya, air liur, air ludah, nah, seperti ini. Ini kan sulit untuk kita menjaganya. Mau tidak mau dia akan tertelan. Apalagi di siang hari Ramadan kita lagi berbicara, apalagi seorang guru misalnya lagi mengajarkan anak-anaknya ya atau mengajarkan murid-muridnya, otomatis kan akan berkumpul air liur di situ, ludahnya, kemudian kan kesulitan dia harus buang-buang terus ya, kemudian tertelanan. Hal ini ya dimaafkan karena ini sulit untuk dijaga terus untuk tidak tertelan, apalagi sumbernya bukan dari luar tapi dari dalam ya. Demikian juga yang dari luar seperti debu, kemudian
embun ataukah dia mungkin semburan air gitu ya, kemasuk ke mulut, ketelan. Nah, ini hal-hal yang tidak sengaja seperti ini dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya menelan nakhamah, menelan dia lebih kental daripada ludah, air liur yang biasanya itu dari anf, bukan dari fam. Nakhamah, apa kita bilang sini? Dahak ya. Nah, itu ya, dahak. Itu kan beda ya sama air liur itu, dahak. Nah, untuk masalah dahak ini juga dirinci oleh para ulama. Ya, dirinci oleh para ulama. Ada sebagian para ulama menyatakan batal puasanya kalau sekiranya ada unsur sengaja. Ya. Artinya kata mereka, kalau sekiranya tertelannya dahak itu belum sampai ke mulut, masih di sekitar hidung, kemudian dia bernapas atau melakukan suatu gerakan nafas yang mengakibatkan dahak tadi kan gitu ya, tertelan, gelek gitu ya. Itu kan mirip rasanya kayak minum kuning telur. Pengalaman kan? Seperti itu rasanya. Bukan rasa ininya gitu ya, maksudnya ini gitu ya, masuknya itu kan mirip seperti itu. Nah, jadi kalau sekiranya hal tersebut ya belum sampai ke mulut, kata sebagian para ulama, ini kalau kita melihat dari sisi mazhabnya, saya ya tidak mungkin menyebutkan mazhab apanya, tapi itu dibahas oleh para ulama. Sebagian mazhab itu mengatakan batal puasanya tersebut kalau sekiranya tadi nakhamahnya tadi itu sudah sampai di mulut, karena pada asalnya tempatnya itu dari hidung, rongga hidung, anf. Tapi kalau sudah sampai fam, ini harusnya dia buang. Sudah sampai mulut, kemudian dia telan, ini bisa membatalkan puasa. Ya, kata sebagian mazhab. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ini suatu hal yang memang sulit. Ya, walaupun mereka tetap mengatakan ya hati-hatilah, jangan kalau sudah sampai di mulut itu lebih baik dibuang. Sementara dia sedang berpuasa, untuk kehati-hatian dan menghindar dari khilafnya para ulama seperti ini. Oke, jelas ya. Walaupun sebagian mereka mengatakan ya tidak batal puasanya, walaupun ya, dahak tadi atau ingus tadi sudah sampai ke mulut, ya kemudian sengaja dia menelannya. Sebagian mengatakan tidak batal, sebagian mengatakan batal. Untuk kita berhati-hati. Tapi kalau tidak sengaja, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak sengaja. Misalnya seorang bernapas dengan nafas yang tekanan yang kuat, kan begitu, cerp masuk ke mulut langsung, tidak sengaja ketelan. Ya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah ya tasawwuk ataupun siwak, istiak atau siwak atau tasawwuk. Ya, bersiwak menggunakan alat untuk membersihkan mulut atau gigi. Ya, hal ini tidaklah mengapa dilakukan bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Ya, kenapa demikian? Karena siwak ataupun tasawwuk, bersiwak membersihkan mulut, ini adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ya inda kulli wudu'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin wa inda kulli salat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, ya, niscaya aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali mau sholat atau setiap kali berwudu. Tapi beliau khawatir memberatkan kita, untuk menunjukkan bersiwak itu adalah perbuatan yang sebenarnya hampir-hampir mau diwajibkan, saking pentingnya bersiwak. Tapi beliau tidak ingin memberatkan kita, ya harus wajib bersiwak setiap kali sholat, setiap kali wudu. Ini berat jadinya. Sehingga beliau tidak memerintahkan dengan perintah yang wajib, maka ya beliau hanya menganjurkan, sehingga hukumnya hanyalah sunnah.
Oleh karena itu, para ulama ketika melihat betapa pentingnya siwak ini, maka mereka mengatakan dan sepakat para ulama bahwasanya siwak ini tidaklah membatalkan puasa. Ya, siwak ini tidak membatalkan puasa. Hanya saja kita berusaha untuk menjaga agar tidak secara sengaja ya menelan. Ketika kita bersiwak itu kan akan memunculkan cairan begitu ya, dari liur tadi, dari bahan ya siwak tadi, atau menggunakan apa? Sikat gigi dan pasta gigi. Nah, itu kita upayakan untuk tidak ditelan, dibuang ya. Adapun sebatas dia membersihkan mulutnya, maka ini tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan mereka tidak menyukai siwak ini dilakukan ba'da zawal. Ba'da zawal itu setelah zuhur. Ya, atau di waktu zuhur terus sampai tenggelam matahari. Sebagian ulama tidak menyukai. Kenapa? Karena ini memang waktu-waktu yang memang seorang itu sangat membutuhkan cairan. Nah, nanti khawatirnya mereka ya melakukan sesuatu yang terselubung. Ya, pura-pura bersiwak padahal sebenarnya mau cari cairan supaya masuk ke dalam, ya, cari cairan masuk ke dalam. Nah, maka dari itu tidak ada masalah untuk masalah siwak ini hal yang dibolehkan saja bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu memang sangat disukai bau mulutnya. Bau mulutnya itu lebih harum. La khulufu fami shaim atyabu indallah ya min rihil misk. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada aroma kesturi. Ya, ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Indallah tadi hadisnya. Di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah ya. Karena Allah taala mampu menjadikan sesuatu yang baunya begitu menjadi harum, sangatlah harum. Allah taala mampu, ya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala mampu merubah segala sesuatu. Yang itu tidak masuk akal kita, itu bisa terjadi. Sehingga tidak ada masalah dengan bau mulut tadi. Kemudian ada sebagian orang memahami bahwasanya bersiwak itu tidak dianjurkan bagi orang berpuasa. Ya, kenapa? Supaya bau mulutnya itu enggak hilang, karena itu menjadi aroma kesturi di sisi Allah. Kalau di sisi temannya pingsan. Ya, jadi itu tidak menghalangi seorang untuk bersiwak, untuk membersihkan mulut, ya, walaupun dia sedang berpuasa. Jadi tidak dibenturkan antara dalil-dalil tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya. Ya, hal yang dibolehkan, para ulama menjelaskan adanya perbuatan iktihal menggunakan kuhul, yaitu bercelak, huknah, suntikan, ya, kotroh, atau suntikan kan, masukkan cairan ke dalam tubuh, ya. Kotroh yaitu melakukan tetesan, yaitu ditetes ke mata, ya, atau tetes ke hidung, telinga. Wasyumutib ataupun mencium parfum. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan, walaupun di sini ada perbincangan di antara para ulama, ya, pembahasan mereka yang ada sisi perbedaan satu dan yang lainnya. Namun yang rajih bahwasanya perbuatan-perbuatan ini tidaklah membatalkan puasa dan dibolehkan. Ya, hal ini dibolehkan. Walaupun ada sebagian para ulama kalau sekiranya menggunakan tetes, ya, untuk dimasukkan ke dalam mata, jika dia memang sampai rasanya ke tenggorokan, maka mereka mengatakan batal puasanya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa selama yang diteteskan itu adalah obat, bukan zat makanan ataupun suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh atau ke dalam kepala misalnya, atau kemana kan begitu ya, bukan zat makanan, maka tidaklah membatalkan puasa. Ya, kecuali zat yang dimasukkan tadi seperti infus kan begitu ya, itu kan pengganti makanan, cairan. Nah, yang seperti ini tidak boleh, ini batal puasanya.
Jelas ya. Jadi sekiranya itu memang obat untuk menghilangkan nyeri, atau misalnya seperti sebagian orang ada yang biasanya pakai spray asma itu ya, ada? Bukan si asma nama orang. Apa nama ada ya? Itulah dia. Spray dia gitu ya. Biasanya agak sesak napas atau apa. Apalagi kalau oksigen gini ya, itu lebih lagi. Ke mulut saja itu tidak mengapa. Karena mungkin dia harus pakai ini gitu ya, harus maksudnya memakainya dalam jangka waktu yang terus-menerus gitu ya. Kalau terasa ini baru dia pakai. Nah, itu tidak membatalkan puasa, ya. Ini sudah datang fatwa para ulama dalam masalah ini dari fatwa yang terdahulu atau saat ini. Nah, di sini saya sebutkan sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa juga. Kata beliau, wa ammal kuhul wal huknah, adapun memakai celak di mata ataupun huknah suntikan, wa ma yufattiru fi ihlilihi, wa ma yufattaru fi ihlilihi, ya, dan tidaklah menjadikan batal puasanya tersebut ketika itu dimasukkan dari ihlilnya. Ihlil itu bagian dubur, misalnya ya, ada sesuatu yang dimasukkan untuk obat, gitu ya. Nah, seperti itu. Wa mudawatul ma'munah wal jaifah, atau mudawah itu seperti obat-obat yang dimasukkan. Al ma'munah itu yang disuntikkan ke bagian kepala atau disuntikkan ke bagian, jaifah itu ya ke bagian ini ya. Sini sebutkan jaifah itu ini hiyal jiraha allati tasilu ilal jawf, yang disuntikkan ke dalam tubuh. Ya mungkin dari dalam bagian mana begitu ya. Nah, seperti itu. Fahada mimma tanazza'a fihi ahlul ilmi. Ini perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Wa minhum man lam yufattir bi syai'in min dzalik. Ada di antara para ulama yang menganggap hal itu tidaklah membatalkan puasa sedikit pun. Wa minhum man fattara bil jami'i illa bil kuhul. Ada sebagian mengatakan bahwasanya ya semua hal tadi itu membatalkan puasa kecuali memakai celak saja. Wa minhum man fattara bil jami'i illa bitaqtir. Sebagian lagi mengatakan bahwa batal puasanya secara keseluruhan yang disebutkan tadi kecuali taktir. Taktir itu meneteskan sesuatu di mata misalnya gitu ya. Nah, kecuali itu saja. Wa minhum man la yufattiru bil kuhl wala bitaqtir. Ada di antara mereka ada yang menyatakan tidaklah batal puasa itu kalau cuma sekedar memakai celak ataupun meneteskan sesuatu yang ada di mata. Wa yufattiru bima siwa dzalik. Ada pula yang menyatakan batal selain dari itu. Intinya kata beliau sini wal azhar alla yufattaru bi syai'in min dzalik. Bahwasanya apa yang disebutkan tadi tidaklah menjadi pembatal puasa. Fa inna siyam min dinil Islam alladzi yahtaju ila ma'rifatihil khas wal 'am. Karena sesungguhnya puasa itu adalah bagian dari agama Islam yang membutuhkan penjelasan secara khusus dan umum. Falau kanat hadhil umur mimma harramahallahu wa rasuluhu fis siyam, kalaulah sekiranya yang disebutkan tadi adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ya terhadap puasa, bisa membatalkan puasa, wa yafsudu biha, dan bisa merusak puasa, lakana hadza mimma yajibu 'ala rasul bayanuhu. Pastinya hal tersebut menjadi kewajiban bagi Rasulullah untuk menjelaskannya. Ya. Jadi maksud beliau ketika tidak ada penjelasan, tidak ada pula para sahabat ya menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tadi, hal itu bisa membatalkan puasa, maka ini kembali kepada hukum asalnya. Hal ini adalah boleh. Ya, tidak ada masalah dan bukan penyebab rusaknya puasa ataupun batalnya puasa seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang ya pendapat yang terpilih yang benar, bahwasanya jika yang diteteskan, yang dimasukkan bahan-bahan tadi, zat-zat tadi bukanlah zat makanan, maka puasanya tidaklah batal. Ini suatu hal yang dibolehkan, kecuali jelas-jelas yang dimasukkan tadi itu adalah zat makanan yang disuntikkan tadi. Kan bisa kan? Bisa enggak sekarang disuntikkan itu zat makanan akhirnya hilang laparnya?
ya, kembali kuat lagi tenaganya. Tapi kalau yang disuntikan itu adalah untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk mengurangi rasa sakit pada penyakitnya, ya seperti tadi semprotan ini gitu ya, spray tadi untuk melonggarkan pernapasannya karena sesak nafas dia misalnya, maka ini bukanlah termasuk pembatal puasa walaupun sengaja dimasukkan, ya, ataupun orang yang memakai oksigen itu lebih lagi. Nah, itu seperti kita bernafas menghirup udara, maka itu bukan pembatal puasa. Allahu a'lam. Baik. Belum ya? Belum masuk waktu Isya kan? Belum. Yang berikutnya di antara hal yang dibolehkan bagi orang berpuasa adalah hijamah. Ya. Hijamah artinya berbekam. Ya, berbekam. Atau yang semisal itu di zaman sekarang ini tabarru'ud dam. Donor darah. Ya, donor darah. Nah, maka ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hijamah. Kita lihat dulu tentang hijamah ini sebelum kita kepada tabarru'ud dam, donor darah. Ada beberapa hadis yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama sehingga berbeda pendapat di kalangan mereka. Satu hadis mengatakan, dan hadis ini dinyatakan hadis yang sahih oleh para ulama dengan jalur-jalurnya, bituruqihi, ya, sahihun bituruqihi, akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Dan dinyatakan hadis sahih juga oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Di sana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjumu." Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Aftaral hajimu wal mahjumu. Sementara di sana ada hadis yang lain, dan hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, Abu Daud dan Tirmidzi. Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijamah, berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, dua hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Karena kalau kita melihat dari dua hadis tadi, yang satu menyebutkan batalnya puasa orang yang dibekam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berbekam dalam keadaan puasa. Nah, berbeda-beda para ulama di sini menempuh jalannya. Ada sebagian mereka menggunakan kaidah fikih. Kaidah fikih itu kan begini. Ketika ada dua dalil, yang kelihatan dua dalil hadis tadi bertolak belakang, tapi yang satu adalah qaulun Nabi, yang satu adalah fi'lun Nabi, maka qaulun Nabi muqaddam ala fi'lihi. Ucapan Nabi didahulukan untuk kita daripada perbuatan. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu untuk kita. Perbuatan Nabi bisa jadi khusus untuk beliau. Dan itu akan kita dapat di beberapa dalil. Beliau mengatakan tidak boleh ini, beliau sendiri ngerjakan. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya, beliau sendiri ngerjakan. Beliau mengatakan bahwasanya seorang laki-laki waktu Fathul Mekah ada yang masuk Islam, datang bawa 10 istri. Kata beliau, pertahankan 4, lebihnya ceraikan. Nah, gitu kan? 4 berarti. Datang lagi bawa 9 istri di masa jahiliyah. Kata beliau, pertahankan yang 4, lebihnya lepas. Tapi beliau sendiri berapa istrinya? Ya, lebih dari 4, 9 sampai 11. Nah, ini dari sisi ucapan, kata mereka para ulama lebih didahulukan karena ucapan beliau itu untuk umatnya, perbuatan bisa jadi khusus untuk beliau. Sehingga ketika melihat hadis ini, kata para ulama bahwa larangan beliau tadi, ucapan beliau itu untuk kita. Adapun beliau tetap berbekam dalam keadaan berpuasa, itu khusus untuk beliau. Ada yang menempuh jalan ini. Wadih, jelas? Ada yang menempuh jalan ilmu hadis. Dan mereka melihat bahwasanya kalau ada dua hadis, ya, itu saling bertolak belakang, maka dilihat dulu silsilah hadisnya ini.
Kalau memang didapati salah satunya ada yang dhaif, ya, maka pasti akan berbeda, kan begitu ya, bertolak belakang. Maka dicari sehingga ada sebagian yang menempuh jalan ini dan mendhaifkan salah satu dari kedua hadis tadi. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan tadi yang aftarul hajimu wal mahjum. Sementara yang dari Abdullah bin Abbas itu memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang menempuh gitu. Sehingga mereka mengatakan boleh berbekam ketika berpuasa karena melihat hadis Rasulullah tadi dari Abdullah bin Abbas itu lebih kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara hadis yang tadi aftarul hajim wal mahjum ini kan diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan memang pensahihannya dengan mengumpulkan beberapa jalur hadis. Ya, sehingga terangkat dia hadisnya. Kalau tadi Bukhari ya sudah jelas kan begitu. Ya, jadi menurut mereka bahwa hukum yang tepatnya kata mereka adalah boleh bagi orang yang puasa untuk berbekam. Sebagian yang lain ada yang menempuh jalan nasikh mansukh. Nah, gitu ya. Ini kalau ada dua hadis ini maka harus dicari ini mana yang duluan, mana yang belakang. Ya, karena yang belakangan dia akan menghapuskan yang sebelumnya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Dari berbagai macam pendapat para ulama ini, kalau ana sendiri sih melihat ya ataupun meneliti dari apa yang kita sebutkan tadi, yang lebih kuat tetap menggabungkan kedua-duanya. Dua-duanya itu sahih karena memang yang mentashih hadis tersebut adalah pakar-pakar ilmu hadis. Ya. Cuma di sini yang terpenting bagaimana melihat dari kedua hadis yang sahih tersebut. Ketika kedua-duanya seakan-akan terlihat bertolak belakang, maka kaidah fikih yang paling tepat bukan langsung menolak satu hadis dan hanya ya mengambil satu hadis saja ketika kedua-duanya kita akui adalah hadis yang sahih, tapi berusaha untuk kita kompromikan. Nah, maka di sini ada para ulama yang mengambil jalan tadi, berusaha untuk mengkompromikan, menjamak dua hadis tadi, bahwa makna dari kedua hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam karena pada waktu itu beliau kuat, sehingga tidak ada indikasi dengan ya setelah bekam tadi yang mengakibatkan beliau lemah dan membatalkan puasa. Yang beliau khawatirkan bisa batal puasa ini bagi orang yang berbekam, akibat bekam tadi melemah badannya dan akhirnya batal puasa. Nah, inilah yang ditempuh oleh sebagian para ulama untuk mengkompromikan dua hadis tadi. Intinya seorang yang berbekam itu tidak secara otomatis langsung batal puasanya, ya, kecuali bagi orang-orang yang dia sudah tahu ini badannya lagi nggak kuat gitu ya, dengan bekam ini bisa tahu dia dengan sebab bekam ini bisa melemah badannya dan bisa mengakibatkan dia batal puasanya, sakit dan batal puasanya. Nah, ini yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan ini kita katakan bahwa tabarru'ud dam, mendonor darah juga hukumnya hampir sama karena sama-sama ilahnya adalah mengeluarkan darah kan gitu ya, sama-sama mengeluarkan darah. Bahkan donor darah itu lebih banyak darah yang keluar dibandingkan hijamah, dibandingkan berbekam. Ya, sehingga demikian juga jawaban para ulama ketika ditanya bagaimana hukum berdonor darah saat dia berpuasa, kata mereka silahkan sekiranya dia punya kekuatan dan tidak mengakibatkan ya lemah badannya dan akhirnya batal puasanya. Kalau dia memiliki indikasi bahwa setelah donor darah tadi bisa lemah badannya, bisa batal puasanya, maka tidak boleh dia berdonor darah. Terlarang baginya untuk melakukan donor darah ataupun tadi hijamah ya, ataupun tadi berbekam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya? Kita salat Isya dulu ya. Setelah salat Isya nanti kita lanjutkan sedikit lagi dan tanya jawab. Insyaallah sedikit lagi materinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat, abul ummahat, tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Terakhir tadi telah kita bahas di antara hal yang dibolehkan bagi orang berpuasa adalah hijamah dan at-tabarru' bid-dam. Hijamah ya ini sebuah aktivitas
mengeluarkan darah dari tubuh, ya. Demikian juga donor darah, tabarruk biddam, itu mengeluarkan darah dari dalam tubuh, maka hal ini dibolehkan selama memang tidak dikhawatirkan bisa menyebabkan lemahnya badan yang mengakibatkan batalnya puasa. Yang bisa mengakibatkan batalnya puasa. Jika didapati seorang yang kuat badannya, kesehatannya, kemudian dia ingin berbekam dan berdonor darah saat dia berpuasa, maka tidak ada masalah dan hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Tapi yang berikutnya, hal yang dibolehkan dan tidaklah merusak puasa bagi seorang yang ingin mencicipi makanan, ya, lihajah, karena adanya kebutuhan. Jadi boleh tazawwuq at-ta'am, tazawwuq at-ta'am lihajah malam yasil ilal jawf, selama memang makanan yang hendak dicicipi tadi itu hanya sebatas di bagian mulut saja, tidak sampai ke jawf, tidak melewati kerongkongan. Ya, kalau dia bisa melewati kerongkongan, maka ini bisa membatalkan puasanya. Adapun sekedar dia di lidah saja, maka ini boleh tazawwuqut ta'am. Ya. Dan mencicipi makan saat seorang berpuasa jika memang ada kebutuhan, kecuali enggak ada kebutuhan. Kan kurang kerjaan kan begitu ya. Ada kebutuhan. Artinya di sini kita jangan sampai bermudah-mudahan ya tasahul dalam hal ini. Namun hal ini dibolehkan saja, tidak membatalkan puasanya selama memang ada kebutuhan untuk memasukkan makanan tadi ke rongga mulutnya. Yang penting tidak sampai kepada jauf, tidak sampai kepada tenggorokan atau masuk ke dalam perutnya. Ya, termasuk juga para ibu-ibu mungkin ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian masih punya anak kecil, ya, punya anak yang masih balita dan masih pengen makanan yang mungkin lebih halus, kemudian si uminya mengunyahnya gitu ya, dikunyah, kemudian dia apa namanya? Dilepek. Ya kan gitu kan, sering kan gitu, dilepek kemudian dikasih ke anaknya. Hal ini boleh walaupun dia sedang berpuasa, yang penting jangan dia telan. Ya kan? Nah, ini masuk kepada makna tazawwuqut ta'am. Tidak hanya sebatas mencicipi saja, tapi boleh seperti itu. Kurma misalnya, cek kan gitu ya, dikunyah, kemudian dikasih ke anak bayinya misalnya, anak balitanya. Misalnya seperti itu. Hal ini dibolehkan. Yang penting dia tetap menjaga, jangan sampai masuk ke dalam kerongkongannya dan melewatinya. Nah, ini bisa merusak puasanya. Taib. Di antara dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, dan riwayat ini Hasan li ghairi, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang memiliki syahid di sisi Imam Bukhari secara mu'allaq, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Abdullah bin Abbas, la ba'sa ayyadzuqal khal aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Abdullah bin Abbas bahwa tidak masalah, la ba's. Tidak ada masalah, enggak mengapa, boleh-boleh saja. Ayyadzuqal khal, ya, seorang mencicipi khal yaitu cuka. Ya, dia ingin mencicipi cuka, ini benar cuka atau dimakan ini sudah cukup enggak cukanya, kan begitu ya. Dia masukkan, diambil sesendok sedikit, dirasakan gini. Yang penting tidak, ya, jangan ditelan kan begitu. Dia cicipin. Nah, ini tidak ada masalah kata Abdullah bin Abbas. La ba'sa ayyadzuqal khal aw syai', ataupun sesuatu yang semisal itu, makanan, ya, syai' menunjukkan keumuman, makanan apapun silahkan. Boleh saja, enggak ada masalah kata beliau. Malam yadkhul halqah. Ya, selama tidak masuk ke lewati kerongkongannya halq, ya, jangan sampai lewat ke kerongkongan ini masuk ke dalam. Nah, selama tidak seperti itu. Wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi ini hal yang dibolehkan. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bahwa
Dzuqut ta'am yukrahu li ghairi hajatin lakin la yuftiruhu. Mencicipi makanan atau tadi mengunyah makanan misalnya jika dibutuhkan, ini makruh, dibenci li ghairi hajah, kalau tanpa kebutuhan. Ini kan kurang kerjaan. Ambil makan gitu kunyah-kunyah terus buang. Nah, kan yang penting enggak ditelan katanya. Ini main-main namanya. Ya, ini mempermainkan satu hal yang berbahaya. Ini kalau ada hajat maksud kita. Baik. Jadi ini dibenci. Ini walaupun tidak membatalkan puasa, tapi jangan lakukan seperti itu karena dia dalam kondisi ataupun keadaan yang dibenci, ya, perbuatan seperti itu. 6. Wa ammalil hajah, kata beliau selanjutnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, wa ammalil hajah fahuwa kal madmadah. Adapun mengunyah makanan, mencicipi makanan untuk kebutuhan, maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Berkumur-kumur boleh enggak dalam keadaan berpuasa? Ya boleh, tadi siwak juga kan itu membutuhkan kumur-kumur juga. Ya sama hukumnya seperti itu. Jadi tidak masalah. Yang penting tetap menjaga agar tidak melewati halqnya, ya, kerongkongannya, jangan sampai dia telan. Nah, kemudian disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Yunus, dari Hasan, ya, fa'an Yunus anil Yunus wa anil Hasan, dan sanadnya ini sahih, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan memiliki syahid penguat di sisi Ibnu Abi Syaibah. Dari Yunus dari Al Hasan, dia berkata, ra'aituhu yamdaghu lis-sabi ta'aman. Aku melihat dia mengunyah makanan untuk anak bayinya, sabi, untuk anak bayi, dikunyah-kunyahnya. Wa huwa shaim, dan dia sedang berpuasa. Jadi para salaf sudah ada yang melakukan seperti itu. Itu hal yang dibolehkan. Dan dia sedang berpuasa. Yamdaghuhu, dia mengunyah-ngunyah nyom-nyom, nah gitu yamdaghu, ya. Madghu itu dikunyah-kunyah. Nah gitu, itu namanya, ya, al-madghu, yamdaghuhu. Tsumma yukhrijuhu min fihi. Kemudian dia keluarkan dari famnya, ya. Fihi itu maksudnya famihi, ya. Kemudian setelah dia kunyah-kunyah, dia keluarkan dari mulutnya, yad'uhu fi famis sabi. Kemudian dia letakkan di mulut si bayi, dikeluarkan. Atau di sini tidak pakai tangan, disebutkan yukhrijuhu min fihi, dia keluarkan dari mulutnya, langsung dia letakkan di bibir si bayi. Nah, ini ya bayinya kan gitu ya, langsung nginak gitu ya kan, cip cip cip, nah, gitu ya. Itu mirip seperti tahnik, ya kan? Tahnik seperti itu. Aslinya tahnik begitu. Ya, dikunyah-kunyah, kemudian dijulurkan lidah si umi atau si abinya, ada kurma di ujung lidah, itu dimasukkan ke mulutnya si bayi, ya. Kalau bisa sampai ke hank, makanya tahnik itu kan dari hank. Itu apa? Langit-langit, ya. Langit-langit, kita bilang apa? Langit-langit, ya. Atasnya itu, nah. Atasnya itu langit-langit mulut, nah gitu ya. Itu namanya tahnik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tidak masalah bagi orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. 6. Lalu bagaimana ngunyah-ngunyah permen karet? Ya, apalagi ada manis-manisnya, ini bahaya. Jangan, ya. Jangan main api. Susah nanti kodoknya, repot nanti kodoknya, dan sengaja seperti itu bisa tergolong meremehkan. Jadi ini memang untuk hajat, memang ada kebutuhan. Misalnya membantu orang yang sedang sakit, ada orang tua yang mungkin sakit tidak bisa ngunyah, atau istrinya sakit misalnya, atau istri ke suaminya sakit tidak bisa ngunyah, kemudian dia kunyahkan, dia kasih, atau anaknya. Nah, ini kan ada hajat. Ya, ini ada hajat. Ini hal yang dibolehkan, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian hal yang dibolehkan yang lainnya adalah al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah, kumur-kumur. Nah, ini tadi, ya. Hal yang dibolehkan kumur-kumur ataupun istinsyaq selama tidak berlebihan. Jadi istinsyaq itu tetap boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa, baik karena dia wudu ataupun tanpa sebab wudu. Misalnya ingin mengeluarkan cairan-cairan hidung yang mengering, yang menempel di dinding-dinding mankhor, tahu ya? Ini hidung ini yang sering kita sebut dengan upil. Kenal upil kan? Nah, yang kalau dikorek-korek itu sampai lupa di sampingnya. Gitu ya.
Ya, seperti itu. Jadi sekiranya ada orang yang sengaja memasukkan air ke hidungnya dia dari puasa dengan tujuan ingin mengeluarkan ya kotoran-kotoran hidung misalnya nanti yang dia istinsar gitu ya. Istinsar itu menghembuskan gitu ya. Cus pakai hidung itu istinsar. Istinsak masuk, istinsar mengeluarkan. Matmadhah itu masukkan air ke mulut kumur-kumur. Ya. Jadi perbuatan seperti ini asalnya boleh saja, tidak ada larangan ataupun masalah dalam hal ini, hanya saja beliau mengingatkan kalau sedang puasa bukan enggak boleh istinsyak, tapi jangan benar-benar mubalaghah. Mubalaghah itu sampai ke khayshumnya. Ini kan ada khayshum namanya ini. Ya, yang makhrajnya untuk gunnah gitu ya. Namanya khayshum, ini pangkal hidung ini. Aslinya istinsyak itu kan begitu, dihirup gitu ya. Istinsyak itu menghirup air. Sampai segini ya, sini baru dikeluarkan. Nah, ketika Anda sedang berpuasa, seorang sedang berpuasa, jangan berlebihan sampai seperti itu. Tapi cukup di bagian ya awal hidungnya saja, batang hidungnya di sini. Jangan sampai khayshumnya di sini. Nah, itu boleh saja. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah mubalaghah dalam istinsyak itu. Jadi betul-betul ketika antum berwudu, istinsyak itu benar-benar dihirup ya. Nah, gitu ya. Pakai hidungnya. Jadi benar-benar ke khayshum. Awalnya saja agak sakit tapi lama-kelamaan terbiasa ya. Ini dikecualikan bagi orang yang sedang berpuasa. Adapun ketika sedang berpuasa maka sederhana saja, tidak perlu sampai mubalaghah seperti itu. 6. Jadi demikian. Nah, para ulama juga membahas tentang masalah ini. Intinya yang tepat bahwa hal ini tidaklah merusak puasa ataupun membatalkan puasa. Walaupun di sana ada sebagian pandangan para ulama yang berbeda satu dan yang lainnya, terutama dalam masalah berkumur-kumur ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya untuk masalah matmadhah ini atau istinsyak ada pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya, bahwasanya mereka berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka mengatakan kalau sengaja memasukkan air ke hidung itu bisa membatalkan puasa ya. Tapi yang lainnya mengatakan tidak sampai batal puasanya, hanya saja beliau mencegah agar air itu tidak tertelan ya, tidak tertelan karena itu akan bisa merusak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian berikutnya udah gelisah ya. Hal yang dibolehkan bagi orang berpuasa adalah mandi ataupun sengaja mandi untuk mencari dinginnya sementara dia sedang berpuasa. Ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang berpuasa dilarang mandi. Ya. Hanya saja yang perlu kita ingatkan untuk berenang yaitu ya kalau bisa ditinggalkan karena tidak selamat ya mulut dan hidung kita dari kemasukan air, ketelan air kan begitu ya. Nah, ini kan bisa masuk kepada unsur sengaja. Kalau mandi kan enggak begitu. Atau berendam. Namanya berendam itu kan merendam badannya saja, kepalanya kan tidak. Tapi kalau sekedar dia celupkan kepalanya dan masih selamat lah kan gitu ya. Tapi kalau berenang, nah ini sangat dikhawatirkan masuk kepada unsur sengaja memasukkan air ke dalam perut gitu ya. Lumayan kan buak. Ya. Jadi yang mandi yang kita maksud adalah seorang yang hanya mencari dingin dan masih bisa menjaga air agar tidak tertelan, maka silahkan, tidak ada masalah. Ya. Kata sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam ya riwayat Abu Daud. Kata sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat namanya Al-Arj, yasubbu ala ra'sihil ma. Beliau menyiram-nyiramkan air di kepalanya. Ya, wa huwa shaim. Dan pada waktu itu beliau sedang berpuasa. Minal atash au minal har.
Pada waktu itu beliau sedang berpuasa, sedang menahan rasa haus dan sedang menahan rasa panas. Jadi sengaja memang beliau ya menyiram-nyiramkan air itu ke kepalanya sementara beliau sedang menahan puasanya dari panas teriknya matahari dan dari hausnya ya, dari hausnya. Jadi tidak ada masalah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian juga pernah didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mandi junub di waktu pagi gitu ya. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr. Dia pernah mendapati waktu fajar wa huwa junub, dalam keadaan junub min ahlihi, yaitu junub karena berhubungan dengan istrinya. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Beliau mandi dan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang berpuasa itu tidak ada masalah dengan mandi tersebut, dibolehkan baginya untuk mandi sekalipun dia sedang berpuasa. Nah, kemudian hal yang dibolehkan yang lainnya bagi orang berpuasa adalah takbiluz zaujah, ya, wa mubasyaratuha, yaitu mencium istrinya ataupun bercanda dengan istri, ya, selama memang dia menjaga diri karena bahaya, apalagi yang pengantin baru kan. Karena dia bisa merusak puasanya, membatalkan puasa dan masuk kepada unsur sengaja karena ada muqaddimah kan begitu ya. Ada muqaddimah tadi ini jelas sekali. Ini bukan tidak sengaja atau lupa kan begitu. Ini tahu dia ini sedang berpuasa tapi mungkin ya mencium istrinya dan yang semisalnya. Nah, ini harus waspada karena resikonya itu masuk kepada unsur sengaja membatalkan puasa karena sebab berhubungan intim tadi, ini kafarohnya berat. Sudah harus mengganti puasa lagi kan begitu ya. Kemudian bayar kafaroh dengan memerdekakan seorang budak. Ya, sekarang tidak ada perbudakan, maka beralih atau berpindah kepada kafaroh yang berikutnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu kan berat itu 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kalau terputus ulang lagi. Ya, harus 2 bulan nyambung terus. Jika udah dia coba tidak bisa, gagal terus, maka kafarohnya adalah memberi makan ya 60 orang miskin dan dia tetap mengganti ataupun mengqadha puasanya. Taib. Nah, ini hal yang dibolehkan. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir." Beliau sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan bergaul dengan istrinya wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan puasa. Wa kana amlakakum liirbih. Adalah beliau orang yang paling menguasai anggota tubuhnya. Irbun itu artinya menguasai anggota tubuh. Beliau adalah orang yang paling mampu menguasai anggota tubuhnya dibandingkan kalian. Ya, amlakakum liirbih. Ya, jadi walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bolehnya hal tersebut, tapi Aisyah mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling kuat di dalam menahan diri untuk tidak keterusan. Kan begitu, lampu merah ditabrak saja. Kan begitu, enggak boleh. Tunggu lampu hijau, ya, adzan dikumandangkan, terbenam matahari, nah itu lampu hijau. Kalau masih lampu merah jangan. Nanti ketangkap. Tangkap, ditilang, disuruh bayar. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir, hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa yaitu dalam keadaan puasa dia junub. Nah, ini tidak ada masalah ya. Dalam keadaan puasa kemudian dia junub lalu dia mandi. Nah, ini mandinya itu kan hanya ketika dia ingin mengerjakan salat. Jadi apabila ada seorang yang berpuasa, misal dia sahur dalam keadaan junub, di waktu sahurnya karena sebab mimpi atau karena sebab berhubungan suami istri, di waktu subuh atau di waktu sahur dia junub, habis sahur kemudian masuk waktu subuh, ya, ini kan sudah masuk puasa berarti kan, sudah mulai dia menahan imsak, bukan imsak dengan imsak gitu ya. Maksudnya sudah masjid sodik itu ya harus menahan makan dan minum atau dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Lalu dia masih dalam keadaan junub, maka ini tidak mengapa.
ya, tidak merusak puasanya. Hanya saja dia harus segera mandi karena ingin mengerjakan salat. Allahu a'lam bishawab. Taib, ini mungkin yang bisa Ana sampaikan dari rangkaian bekal ya sebelum menuju Ramadan atau sebelum mendapatkan bulan Ramadan, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di berapa Sya'ban ini? 23. Oh, 25 Sya'ban. Nah, ini sudah dekat lagi kan begitu, sudah dekat dengan awal Ramadan, dan ya hal ini ataupun materi ini sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kembali dan sebagai bekal, karena perjalanan Ramadan selama sebulan itu perjalanan yang mungkin terlihat sepele karena sudah kita lakukan berulang-ulang pada setiap tahunnya, namun jangan sampai kita lalaikan sehingga kita butuh bekal, ya, terutama bekal ilmu. Maka ambillah ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri khususnya dalam rangkaian daurah hari ini. Semoga itu menjadi ilmu bermanfaat dan bisa menjadi bekal yang baik bagi kita semua untuk menyambut Ramadan dan bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan semampunya yang bisa saya jawab. Dan di sini ada hadiah nanti ya, voucher belanja. Voucher belanja seadanya, ada 4 voucher bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustaz bertanya, zalimkah kita? Apakah kita termasuk berbuat zalim gitu ya? Sebagai orang tua ketika anak-anak dipaksa menyelesaikan puasanya di siang hari karena alasan tidak kuat, sedangkan anak tersebut belum baligh atau masih keadaan belajar berpuasa, apakah termasuk zalim orang tua yang memaksa anaknya agar menyelesaikan puasanya, ya? Anak tidak kuat lalu dipaksa terus supaya selesai, apakah termasuk zalim? Dan anak belum baligh, masih keadaan belajar berpuasa. Baik. Bisa saja termasuk kezaliman, maka kita harus teliti juga di dalam melihat kemampuan anak tadi. Jika dia memang belum mencapai masa baligh. Ya. Namanya belum mencapai masa balighnya berarti belum mukallaf, diangkat pena darinya. Allah saja mengangkat pena dosa, jadi enggak dicatat kesalahannya itu sebagai dosa. Rufi'al qalam anis salas. Jadi pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya adalah anis sobi hatta yahtalim, dari anak sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi banjir. Ya, mimpi banjir. Ya, artinya setelah mimpi dia lihat ada basah. Ya. Ini anak santri SMP, kabarin ya kalau ada mimpi basah ya. Biar diajarin sama ustadznya gitu loh maksudnya. Demikian juga kita orang tua. Orang tua itu kalau sudah anak itu sudah mencapai masa fase-fase udah mau balik itu sering-sering ditanya. Jangan malu-malu kan gitu ya. Tanya anaknya atau anak perempuannya tanya kan begitu ya. Anak laki-lakinya tanya. Ada mimpi enggak tadi malam nak? Gitu ya. Ada bi. Mimpi apa? Main bola. Oh bukan. Ya, ditanya. Jadi bisa sesegera mungkin kita ajarin dia biar tahu gitu. Kan kebanyakan orang tua itu merasa tabu hal seperti itu. Padahal itu keakraban, kedekatan orang tua dengan anaknya dalam perkara syariat yang penting baginya. Jangan sampai kelewat itu ya. Itu jangan sampai kelewat. Ya, anak baligh itu kalau laki-laki sudah mencapai umur 12 gitu ya, 13 itu lah dekat. Itu sering-sering tanya. Nah, kalau nanti ada mimpi ngelihat wanita dalam mimpinya, kabarin ya. Abi mimpi tadi malam, mimpi ngelihat wanita. Terus enggak apa-apa. Ya, jadi intinya ketika anak tersebut belum baligh, belum ihtilam, itu masih masa atau fase latihan.
Ya, ketika kita dapati terlepas anak itu mungkin punya apa gitu ya, namanya anak-anak kadang main-main kan begitu ya, tidak bisa serta-merta langsung kita bilang dia bohong kan begitu ya. Jiwa main-mainnya itu kan sangat tinggi. Jadi kadang dia bilang lapar. Ya Anda coba saja dengan kebiasaannya tes ini benar lapar. Benar lapar atau cuma main-main gitu. Tapi sekiranya kalaupun dia main-main kemudian kita kasih dia makan, artinya apa istilah Balikpapan ya? Kita bukan batalkan apanya? Apa namanya sini kalau batal puasa itu? Hah? Pecah. Pecah puasanya gitu ya. Kalaupun sekiranya kita pecah puasanya, enggak ada masalah, enggak ada dosa. Karena Allah Ta'ala tadi tidak menyatakan dosa selama anak tadi belum balik, enggak apa-apa ya. Besok lagi coba lagi nak ya. Nah, seperti itu. Karena saya sudah coba ya, saya sudah coba dengan anak saya itu bahkan sebelum dia SD. Sebelum dia masuk kelas 1 SD atau masih umur 5, 6 itu sudah kita coba. Ya, awal-awalnya memang dia nanti jam 10 udah gini kan, kita kasih. Nanti besok lagi berikutnya lagi kita biarkan dia agak nangis. Nah, ini tidak termasuk zalim. Tahan lagi dikit lagi. Nanti zuhur ya. Zuhur benar ya, Bi. Sehat lagi dia kan. Zuhur. Nah, seperti itu. Zuhur nanti kita kasih lagi dia, putus puasanya, kita kasih makan lagi. Terus sampai benar-benar dia yang ketagihan. Ya. Zuhur mau makan kah? Enggak lah, harus sampai sore. Kan dapat dia sudah. Ya, harus sampai sore, puasa itu harus sampai sore. Begitu. Jelas ya? Jadi jangan kita paksakan ketika dia sudah benar-benar, apalagi sudah getar-getar kan gitu kan, lapar. Sudah getar-getar gini, udah dikasih makan aja karena enggak ada dosa kita kasih makan itu enggak dosa. Latihan itu bertahap. Ya, nanti lama-lama dapat dia. Insyaallah. Baik, jelas ya? Kalau ditanya bisakah zalim? Bisa kalau udah ada indikasi dia itu benar lemas gitu ya. Udah susah bangun gitu, udah kelihatan sayup matanya begitu. Ya kasih makan lah gitu ya. Masyaallah. Baik. Satu pesan anak tadi ya, masalah balik itu perhatikan ya untuk orang tua, perhatikan anaknya. Karena banyak kita dapati kelewat itu ya. Maksudnya enggak pas, harusnya balik itu langsung dia diajari bagaimana mandi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah balik ya, semenjak ini kamu nak harus kasih wejangan kan gitu ya. Udah puasamu, sholatmu itu udah kamu tanggung itu. Berdosa, bersalah kamu, marah Allah kalau kamu tinggalkan ini. Ya, bukan ancaman pukulan dari orang tua saja, bahkan nanti bisa pukulan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih berat. Kalau pukulan dari orang tua ya paling berapa lah, kan pukulannya kan kata Rasulullah ya, pukulan yang dorban ghairu mubarrih, pukulan yang memang tidak membekas. Ya agak sulit juga. Ya paling enggak membekas itu pakai pena kan begitu ya. Pakai siwak kan itu kata para ulama dipukul. Nakal kan gitu. Jangan sampai bekas gitu ya. Kayak seperti itu. Tapi pukulan Allah itu lebih berat. Ya, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya pukulan Rabbmu itu keras. Ya, batas itu kan pukulan. Ya, batas itu pukulan. Ini biasanya orang yang belajar tenaga dalam jarak jauh pakai ayat ini. Ya, saya tahu dulu waktu kecil diajari kalau mau pukul dari jarak jauh tuh baca ayat ini. Inna batasya rabbika lasyadid. Pukul dari jauh tuh pental katanya, tapi enggak pental-pental juga. Ya, gitu kalau Taib. Kita lanjut. Ustadz, kalau ketika sholat wajib kita sedang berpuasa, terus dahak terkumpul di mulut sampai penuh mulutnya. Wah, betah betul. Kenapa betah betul nahan-nahan itu? Ya, sampai penuh mulutnya dengan dahak. Apakah kita telan atau dibuang? Ya dibuang. Ngapa ditelan? Aduh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengajari para sahabat. Beliau agak marah karena melihat di dinding-dinding masjid itu banyak kerak-kerak dahak. Itu dia, itu sahabat dulu. Awal-awal Islamnya baru awal Islam. Jadi mereka itu sholat itu kabuh gitu ke depan kiblat gitu. Ya,
Itu biasa seperti itu. Tapi begitulah Rasulullah, lembutnya beliau, enggak langsung marah-marah tempelengi, enggak, ya, enggak begitu. Ya, Rasulullah mengatakan ketika seorang sholat sungguh robnya itu ada di depannya. Ya, sekiranya dia ingin meludah, maka janganlah dia meludah ke depan, jangan pula meludah ke samping kanan, ya. Karena ada malaikat, tapi hendaknya dia meludah ke bawah telapak kakinya. Nanti dia tutup karena kan lantainya waktu itu pasir. Kalau di Nasai dimarahin tentu. Kata Ustadz di bawah kaki ludah udah ditutup gitu ya. Kalau dulu kan lantainya pasir, ya bisa ditutup, sambil ludah gitu ditutup di bawah sendal atau di bawah kaki. Kalaupun itu sulit, maka lakukan begini, beliau mengambil ujung kain bajunya, diambil ujung kain bajunya, kemudian nah tutup gitu. Nah begitu. Kalau sekarang kan ada tisu, ya kan? Kalau Anda misalnya lagi sedang kondisi memang mengeluarkan dahak yang banyak, ya siapkanlah tisu. Kecuali Anda mau ngambil ujung kain lagi sholat, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah nggak tahu ilmunya yang sebelah antum. Iya kan? Sholat kita tuh, antum ambil ujung kain, gitu dia. Repot nanti sholatnya begitu. Ya, tapi kalau pakai tisu kan enak gitu ya kan, tinggal gulung dah masukkan dulu kan begitu ketika Anda sedang flu. Jangan ditelan. Tidak ada, Rasulullah tadi nggak ada ngajarkan ketika lagi sholat mau meludah itu, yang penting jangan ke depan gitu ya, ke bawah. Nggak ada Rasulullah. Kalau juga nggak bisa, telen. Tidak ada disuruh telan sama Rasulullah, ya dibuang. Paham ya? Jangan ditelan. Baik. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah ada doa khusus setelah sholat sunnah duha ataupun tahajud? Tidak ada. Ya, tidak ada doa khusus setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, bebas. Ya, artinya tidak ada doa khusus sejauh yang Anda ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukum seorang mempunyai hutang puasa tahun lalu dan sampai Ramadan berikutnya belum dibayar? Dan bagaimana cara menebus hutang puasa demikian? Misal seorang istri yang mempunyai hutang puasa tahun lalu karena hamil dan hutang tersebut belum dibayar hingga tiba Ramadan berikutnya karena menyusui. Jazakallahu khairan. Ya. Untuk masalah wanita yang sedang menyusui ataupun sedang hamil, ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini tentang boleh atau tidaknya dia untuk sekedar membayar fidyah ataukah tetap mengqadha. Ya. Walaupun saya tetap merajihkan bahwa untuk wanita hamil dan sedang menyusui, sekiranya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka pilihan baginya. Boleh dia mengqadha, kalau dia tidak sanggup, maka boleh dia membayarkan fidyah saja. Karena wanita hamil dan menyusui, ketika dia tetap berpuasa, sah atau tidak puasanya? Sah. Sama seperti musafir, ketika dalam safarnya dia tetap berpuasa, sah atau tidak puasanya? Sah. Orang yang sakit terbaring, dia tetap pengen puasa, sah atau tidak puasanya? Sah. Ya, walaupun di sana tidak disukai. Lagi sakit keras gitu ya, dia tidak disukai. Nah, ya demikian juga. Jadi pilihan bagi seorang wanita hamil. Ini ada khilaf, tapi saya lebih merajihkan wanita hamil dan menyusui, sekiranya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh dia mengqadhanya atau dia membayar fidyah saja tanpa mengqadha boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau yang ditanyakan ini hutang puasa, berarti yang saya fahami hutang puasa bagi seorang wanita itu yang wajib dia untuk membayarnya ketika dia haid. Ini tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Ketika wanita haid atau nifas, maka wajib dia mengqadha, tidak boleh dia bayar fidyah. Tidak boleh wanita lagi haid atau nifas, kemudian dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah, ini tidak boleh.
Ya, karena sepakat para ulama wanita haid dan nifas wajib untuk mengganti puasanya di bulan yang lain. Karena sekiranya wanita nifas, wanita haid, sekiranya dia berpuasa, sah atau tidak puasanya? Sah atau tidak? Bahkan dia berdosa. Dia berdosa. Sama enggak hukumnya dengan wanita hamil dan menyusui tadi? Beda. Kalau wanita menyusui dan wanita hamil tadi, ketika dia berpuasa, sah atau tidak puasanya? Sah puasanya, selama dia tidak haid dan nifas. Ya, karena ada sebagian wanita lagi hamil tetap haid dia. Ketika darah yang keluar benar-benar sifat darahnya darah haid. Ada. Ya, tapi umumnya darah yang keluar bagi wanita yang hamil selama belum mendekati masa kelahiran, darah itu masuk darah istihadah. Ya, kecuali 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, kan biasanya ada HPL itu ya. Nah, itu ya, 2-3 hari keluar darah dan dilihat darahnya seperti darah haid, maka itu masuk hukum nifas, wanita nifas. Dia tidak boleh sholat, tidak juga berpuasa, dan wajib mengganti puasanya, enggak boleh bayar fidyah. Ya, seorang wanita lahiran di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah anak saya yang terakhir itu kan Umar Ramadhani, lahirnya 29 Ramadan. Jadi istri ganti 1 hari saja. Ya kan? Ya, 1 hari saja di hari itu. Nah, selainnya itu dia bayar fidyah. Nah, gitu ya. Selainnya karena masuk hukum hamil. Nah, ketika sudah lahir keluar darah nifasnya, maka tatkala keluar darah nifas, si wanita tadi melahirkan di bulan Ramadan, keluar darah nifas, tidak boleh baginya untuk membayar fidyah saja. Dia harus mengqadha puasanya nanti karena dia dalam keadaan nifas, dalam keadaan haram berpuasa pada waktu itu. Dia hitung itu hutang. Itu yang saya maksud di sini. Kalau itu yang dimaksud, maka bagaimana setelah masuk Ramadan berikutnya dia tidak juga membayarkan puasanya, maka dia berdosa. Ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu dalam sebuah riwayat ketika dia mengetahui bahwasanya dia masih ada utang puasa dan Ramadan sudah dekat, maka dikejar di bulan Sya'ban. Ya, pernah Aisyah mengejar puasa hutang puasanya itu di bulan Sya'ban. Berdasarkan dalil ini, ketika hutang masih ada dan belum juga dilunasi sampai masuk Ramadan, maka ini suatu kekeliruan, kelewatan. Ya, kelewatan sekali karena Dainullah ahaqqu ayyuqda. Kata Rasulullah, hutang kepada Allah itu harusnya lebih dahulu dilunasi. Ya, dainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu harusnya lebih dahulu dilunasi daripada hutang kepada manusia. Baik, wadih, banyak beristighfar. Wanita yang sampai 2 kali Ramadan, 3 kali Ramadan ditumpuk hutangnya. Ya, banyak-banyak bertaubat kepada Allah karena itu perbuatan meremehkan ya Allah Subhanahu wa taala, meremehkan kewajiban, hutang kewajiban. Allahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, apakah jika kita sedang safar tapi kita tidak mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, apakah itu diperbolehkan? Boleh saja. Ya. Apalagi Anda memiliki pertimbangan, artinya pertimbangannya di sini kalau nanti misalnya antum mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, Anda sedang safar dan Anda memprediksi agak kesulitan untuk menggantinya di luar Ramadan, maka tidak ada masalah, tetap berpuasa walaupun dia safar. Yang dibenci tapi tetap sah, yang dibenci oleh Rasulullah SAW bagi orang yang safar tetap berpuasa adalah safar yang memang menyebabkan yang bisa menyebabkan keletihan yang berat, ya, kecapean yang berat, kemudian dia tetap berpuasa. Nah, yang seperti ini tidak disukai oleh Nabi, walaupun puasanya tetap sah, ya, puasanya tetap sah. Wallahu a'lam. Ya, ini ada lagi pertanyaannya, enggak ada ya? Cukup ya insyaallah. Ada 4 voucher, 2 untuk jamaah umum, 2-nya lagi untuk santri. Ya, dengarkan pertanyaannya.
Untuk yang jamaahnya ya. Sebutkan 2 hadis tentang masalah hijamah tadi. Masalah hijamah berbekam ya. Secara maknanya saja, enggak harus teks Arabnya. Siapa yang bisa menyebutkan 2 hadis tadi yang terlihat bertolak belakang? Siapa? Dengan bahasa Indonesia saja, ungkapan bahasa Indonesia saja. Siapa yang dari jamaah dulu? Selain santri, silahkan. 2 hadis tentang hijamah. Tidak ada yang mau? Silahkan. Siapa namanya? Fadhal. Dia berpuasa. Iya, bagi yang membekam dan berbekam puasanya batal. Baik, fadhal. Silahkan. Barakallahu fiik. Baik. Lumayan vouchernya. Ya, diintip dulu, diintip. Siapa tahu memang gede betul. Ya, seadanya. Baik. Satu lagi. Untuk yang jamaahnya dulu ya. Ya, sebutkan hadis yang secara umum menyebutkan bahwa jika pembatal puasa dilakukan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada, tidak ada kafarahnya. Sebutkan dalam teks bahasa Indonesia saja bagi yang enggak bisa bahasa Arabnya. Untuk yang jemaah, bahasa Indonesianya saja. Dan di dalam kitab apa gitu ya, di dalam diriwayatkan oleh siapa? Sebutkan tadi. Karena menyebutkan beberapa riwayat, sebutkan satu saja siapa periwayat. Sahih Bukhari atau Muslim, seperti itu. Silahkan. Tafadhal. Fadhalu. Kalau enggak ada bisa, ana yang jawab. Ayo, bapaknya. Sebutkan hadisnya yang menyebutkan jika melakukan ini dalam keadaan lupa. Ada? Kalau tidak ada, lemparkan ke santri. Silakan santri, siapa yang bisa? Jawab. Bukan itu. Khusus tadi hadisnya, ya. Siapa yang membatalkan puasa karena lupa, tidak ada qada, tidak ada ini yang disebutkan. Ya. Pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Siapa yang ingat? Atau tidak ingat sama sekali semua? Enggak ada satupun yang ingat. Wah, ini harus anak ulang berarti. Enggak ada yang ingat satupun. Silakan. Siapa yang meriwayatkan? Lupa. Tidak apa-apa. Ya, fadhal. Bismillah. Ya, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada alaihi wala kafara, diriwayatkan Imam Al-Hakim ya dalam Mustadraknya. Man aftara fi ramadhana nasiyan, siapa yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa. Termasuk di situ tadi ya, seorang suami istri berhubungan intim dan benar-benar lupa. Itu dalilnya bahwasanya enggak ada qada, enggak ada kafarah bagi mereka. Lanjutkan puasanya. Apa yang mereka dapatkan itu bonus. Ya. Taib. Atau yang bapak-bapaknya bisa sebutkan, tadi kita ada banyak nyebutkannya, coba sebutkan 5 saja hal-hal yang dibolehkan bagi orang berpuasa.
Tunjuk tangan 5 saja. Ya, silakan Pak. Kuat suaranya. Terus berpakaian. Sudah tadi mandi. Mandi junub setelah subuh. Iya, baik, la ba'sa ya. Fadhal. Enggak apa, betul. Kirain pakai baju tadi dia bilang. Satu lagi nih untuk santri ya, terakhir ya. Mohon ditunggu sebentar. Untuk santri ini kita murojaah yang kemarin ini harusnya ini. Ya. Nah, murojaah yang kemarin. Ya, tidak perlu. Atau siapa yang bisa menjelaskan antum yang santri itu sejauh mana batasan mencicipi makanan? Silakan. Apa saja yang dibolehkan dikancing makan? Bentuknya gimana? Ngunyah terus telan. Sekedar walaupun iseng-iseng. Iya. Terus berarti boleh iseng-iseng aja. Lengkapi lagi berarti. Ayo lengkapi dikit lagi. Ya, mencicipi makanan atau mengunyahnya kalau ada kebutuhan atau hajat. Fadhal, masyaallah. Barakallahu fiik. Silakan. Ya. Baik ya. Ya, demikian para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan dimudahkan kita di dalam menjalani bulan Ramadan nanti. Satu yang saya ingatkan selain puasa yaitu berusahalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini pesan ana kepada diri ana pribadi dan kepada jamaah semuanya. Sekiranya kita memiliki waktu di bulan Ramadan, maka perbanyaklah manfaatkan waktu itu untuk bergembira dan mengambil manfaat yang besar dari Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan di dalamnya ada pahala yang sangat besar dari bacaan Al-Quran itu. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan terutama saat di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin yang bisa ana sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.